Romsari atau Rosmaria Sitanggang, wanita cantik yang berusia 22 tahun berasal dari Sidikalang, Sumatera Utara. Rosmaria memiliki paras yang cantik, berkulit putih, dan karakter yang lembut. Hal itu membuat para tetangga mengenalnya sebagai bunga desa di kampungnya. Gaya berbicaranya sopan dan lembut, membuat cukup banyak laki-laki muda yang meliriknya. Ibu Rosmaria sudah meninggal sejak ia masih kecil. Saat beranjak dewasa, tepatnya di bangku sekolah menengah atas, ia pun kehilangan ayahnya dan menjadi anak yatim piatu, yang menuntutnya untuk menjadi wanita kuat, tegar, dan mandiri dalam menjalani hidupnya. Setelah ayahnya meninggal, Rosmaria tinggal bersama kakaknya. Ia merupakan anak ke-8 dari 9 bersaudara. Setelah lulus SMA, ia sempat bekerja di Medan dan Jakarta. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk menjadi TKW di Malaysia. Tekad Rosmaria untuk bekerja sangat kuat. Selain ingin mandiri dan tidak ingin menyusahkan saudara-saudaranya, ia juga ingin mengubah kehidupannya. Kakak Rosmaria Dewi Puspa Sitanggang pun sempat melarang adiknya untuk pergi ke Malaysia. Ditambah lagi jika Rosmaria ingin berangkat menggunakan jalur ilegal. Kakaknya berkata, "Jangan kau ke Malaysia. Kau kan jalur ilegal, berarti kau gelap. Lebih baik kita di sini saja kerja ke ladang. Makan juga kita." Hal itu pun tidak menghentikan tekad kuat Rosmaria untuk tetap berangkat ke Malaysia. Rosmaria pun akhirnya berangkat ke Malaysia tahun 2015 dengan jalur ilegal. Ia pergi bersama temannya, Santi Sihombing. Sesampai di Bandara Kuala Namu, Rosmaria pun mengabari ke kakaknya akan segera terbang ke Malaysia. Kakaknya pun kembali ingin melarangnya, tetapi HP-nya langsung dimatikan. Di Malaysia, Rosmaria bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Selama 2 tahun di Malaysia, Rosmaria pun jarang menghubungi kakak serta adik-adiknya di kampung halaman. Kabar terakhir diterima Dewi sekitar bulan Agustus tahun 2017. Singkat cerita, setelah 2 tahun di negeri orang dan bekerja sebagai ART, Rosmaria pun mengundurkan diri dari pekerjaan lama lantaran tak menerima gaji dan fasilitas sesuai dengan kontrak kerjanya. Ia kemudian kembali mencari pekerjaan. Statusnya yang ilegal di negeri orang pun sempat membuatnya kesulitan untuk mencari pekerjaan. Hingga akhirnya Rosmaria pun bertemu dengan seorang pria bernama Leo asal Palembang, yang juga seorang tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Mereka pun baru kenal beberapa hari. Namun, entah bagaimana mereka bisa bertemu, yang jelas Leo bukanlah pacar Rosmaria. Rosmaria lantas dijanjikan sebuah pekerjaan di sebuah kafe. Rosmaria yang saat itu membutuhkan uang untuk merayakan Natal dan Tahun Baru di kampung halamannya pun mengiyakan ajakan Leo. Pada tanggal 11 Oktober 2017, Rosmaria dan Leo pun pergi menuju kafe di daerah Gombak Bukit Idaman Selangor, Malaysia. Namun, pas sampai di lokasi, Rosmaria pun sempat kaget karena kafe tersebut sudah ditutup polisi Malaysia, dikarenakan lokasi tersebut merupakan tempat perjudian. Leo menyuruh Rosmaria untuk tinggal dulu di dalam. Dia meyakinkan Rosmaria bahwa tempat itu akan kembali dibuka dan Rosmaria bisa mulai bekerja. Setelah 2 hari menunggu, Rosmaria pun mulai merasa curiga. Pada 13 Oktober 2017, Rosmaria pun memutuskan untuk pergi. Namun Leo tidak mengizinkan dan langsung menariknya, kemudian menyetubuhinya secara paksa. Rosmaria yang sempat melawan pun akhirnya tumbang. Leo pun kemudian menyetubuhi Rosmaria dengan keadaan leher Rosmaria yang diikat menggunakan kabel. Hal ini pun mengakibatkan Rosmaria yang tidak bisa bernafas dan perlahan-lahan meninggal dunia. Bahkan saat Rosmaria sudah tidak bernyawa lagi pun, ia tetap menyetubuhi Rosmaria berkali-kali. Hal keji itu pun sempat direkam menggunakan handphone miliknya. Setelah puas menyetubuhi jasad Rosmaria, Leo pun kemudian memasukkan Rosmaria ke dalam koper dan langsung kabur. Pada tanggal 15 Oktober 2017, pihak kepolisian pun mendapatkan kabar penemuan jasad wanita yang sudah membusuk di dalam koper di daerah Gombak Bukit Idaman Selangor, Malaysia. Polisi pun menduga jika jasad tersebut adalah korban pemerkosaan dan pembunuhan. Polisi pun sempat kesulitan mengenali jasad tersebut karena tidak ada identitasnya di dalam tas itu. Jasad tersebut kemudian dibawa ke Hospital Sungai Buloh, Malaysia. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian dan olah tempat kejadian perkara, serta mengumpulkan rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian,
Polisi pun bisa mengungkap identitas korban dan bahkan pelaku yang telah keji melakukan perbuatan tersebut. Korban merupakan warga negara Indonesia yang bernama Ros Maria Sitanggang. Wanita cantik yang berusia 22 tahun berasal dari Sidikalang, Sumatera Utara. Aksi sadis pelaku pun terekam jelas di kamera CCTV. Dan tak butuh waktu lama bagi polisi di Raja Malaysia untuk menangkap pelaku yang bernama Leo, yang merupakan sesama tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Palembang. Polisi yang mengamankan handphone Leo pun mendapati video keji yang ia rekam saat kejadian, serta CCTV yang memperlihatkan Ros Maria saat melakukan perlawanan. Terlihat pelaku membunuh Ros Maria dengan menggunakan kabel. Sebelum pelaku juga melakukan tindakan asusila. Leo pun dijerat sesuai dengan hukum dan keadilan undang-undang yang berlaku di Malaysia tentang pembunuhan dan pemerkosaan yang termasuk dalam tindak pidana yang dapat diancam hukuman di Malaysia. Di sisi lain, abang Ros Maria, Dedi Frances Sitanggang, yang juga menjadi tenaga kerja Indonesia ini sangat kaget dan terpukul saat mendapatkan kabar jika adiknya menjadi korban dan pembunuhan. Ia pun memberitahu pihak keluarga yang berada di kampung halamannya tentang kabar duka tersebut. Kisah gadis cantik yatim piatu ini pun tidak sampai di situ saja. Proses pemulangan jenazahnya pun sempat terbengkalai selama 2 bulan, lantaran terkendala oleh biaya. Apalagi Ros Maria masuk dengan jalur ilegal ke negeri jiran tersebut. Beruntung, dia memiliki teman yang sedia membantu menyebarkan kasus ini di Facebook, hingga berhasil mengumpulkan dana untuk pemulangan jenazahnya ke Sidikalang, KM 11, Jalan Tigalingga, Desa Silumboyah, Kecamatan Simpat Nempuh Hulu, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Tercatat ada 3 akun Facebook yang getol membagikan kisah Ros Maria Sitanggang ini, yaitu Dedi Frances Sitanggang, Morentino Haryanja, dan Janri Zevai Silaban. Pemulangan jenazah Ros Maria pun kemudian dipastikan oleh akun Facebook Morentino Haryanja pada Selasa 5 Desember 2017. Dari postingannya terlihat ia mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mau membantu dan mendoakan keluarga almarhum Ros Maria Sitanggang dalam proses pembiayaan yang terkendala untuk pemulangan jenazah ke tanah kelahiran almarhum Ros Maria Sitanggang. Pria baik kelahiran 25 September 1986 ini pun memposting keberangkatan jenazah dari Malaysia menuju Kuala Namu. Ia juga mengabadikannya melalui live Facebook. Pria asal Desa Gelamsei Serimah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, yang lebih kurang sudah 10 tahun bekerja di Kuala Lumpur, Malaysia ini pun menceritakan kisah setibanya ia dan jenazah Ros Maria ke Bandara Kuala Namu, Deli Serdang pada Rabu 6 Desember 2017. Tiba di Bandara Kuala Namu sekitar pukul 11 pagi dan tiba di rumah duka sekitar pukul 5 sore. Jenazah dibawa menggunakan mobil ambulans yang disiapkan oleh Pemkab Dairi. Ia pun berada di Sidikalang hingga selesai proses pemakaman. Ia juga menjelaskan, biaya pengurusan di Malaysia hingga ke Kuala Namu lebih kurang RM5.000. Itu berkat bantuan dari teman-teman sesama TKI di Malaysia dan di Indonesia. Terima kasih kepada saudara-saudari yang telah ikhlas menolong, memberi sejumlah uang yang sangat membantu. Baik semua yang ada di Indonesia dan Malaysia, hanya Tuhanlah yang mampu membalas semua kebaikan Anda. Tulis Morentino. Inilah sepenggal kisah gadis cantik yang hanya ingin mengadu nasib di negara tetangga. Namun, harus berakhir tragis di tangan pemuda asal Palembang yang merupakan sesama tenaga kerja Indonesia.